Selasa 18 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Langsung saja, KUHP baru itu jadi perbincangan. Salah satu yang menyoroti adalah Koalisi Masyarakat Sipil Pembaruan. Ketua PBHI sekaligus perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Pembaruan KUHP, Julius Ibrani, menilai ada sedikitnya 2 pasal baru yang disisipkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru saja disahkan DPR. Pada hal tersebut ia sampaikan dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV yang membahas pengesahan KUHP baru oleh DPR pada Selasa 18 November 2025. Contohnya, dalam konsep criminal justice system dimanapun tidak ada aparat penegak hukum yang diberi impunitas atau kekebalan. Ia menegaskan bahwa polisi maupun jaksa seharusnya tidak berada di atas hukum. Namun pasal 101 dan 98 dalam KUHP baru memuat ketentuan bahwa penangkapan terhadap hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung. Padahal pasal itu tidak pernah dibahas dan juga tidak tercantum dalam draft RUU sebelumnya. Namun tiba-tiba saja muncul sesaat disahkan. Menurut Julius, keberadaan pasal-pasal tersebut mencederai proses partisipasi berbagai pihak dalam penyusunan RUU KUHP. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin Ketua Pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, Ketua Pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul.
Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.